Baik, sekarang kita lanjutkan stoichiometry bagian yang kedua. Komposisi senyawa. Menurut hukum Proust, atau disebut juga dengan hukum perbandingan tetap, perbandingan bobot unsur-unsur sebagai komponen suatu senyawa tetap dan tertentu. Ini penemunya Joseph Louis Proust, ya. Jadi berdasarkan hukum Proust ini, maka kita bisa mengetahui persen bobot atau massa atau perbandingan unsur-unsur yang ada di dalam suatu senyawa. Contohnya aluminium sulfat atau yang kita kenal dengan nama tawas. Ini terdiri dari 3 unsur, aluminium, sulfida atau belerang, dan oksigen O. Nah, berdasarkan hukum Proust ini, kita nanti bisa menghitung berapa di dalam aluminium sulfat ini berapa persen kadar aluminiumnya, berapa persen sulfidanya atau belerang atau es, atau berapa persen oksigennya. Atau nanti kita juga bisa menghitung aluminium sulfat dengan bobot tertentu, bisa kita hitung berapa bobot Al-nya, berapa bobot S-nya, dan berapa bobot oksigennya. Nah, ini cara menghitungnya, ya. Langsung saja ke contoh. Diketahui bobot sukrosa itu 34,2 kg. Sukrosa terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Masing-masing sudah kita ketahui massa atom relatifnya. Pertanyaannya, nah, berapa perbandingan jumlah atom dalam senyawa ini? Berapa perbandingan jumlah massa atom relatif penyusun senyawa sukrosa ini? Kemudian, hitung MR-nya. Selanjutnya, berapa persen massa setiap unsur dalam suatu senyawa? Jadi, yang minta dihitung berapa persen kadar karbonnya, berapa persen hidrogennya, berapa persen oksigennya. Selanjutnya bisa juga kita menghitung berapa gram. Ya, ini dalam bobot 34,2 kg. Juga nanti kita bisa menghitung berapa kilogram karbonnya, berapa kilogram hidrogennya, berapa kilogram oksigennya. Nah, kita coba menjawab pertanyaan yang pertama, perbandingan jumlah atom di 12, 22, 11. Ya. Yang kedua, perbandingan massa atom relatifnya. C-nya ada 12 dikali 12. Ya. Kemudian H-nya ada 2 dikali massa atom relatif H. Kemudian 11 dikali massa atom relatif O. Ini 12 kali 12, 12 kali 1, 11 kali 16. Sehingga diperoleh 144 berbanding 22 berbanding 176. Nanti angka 22 bisa kita sederhanakan lagi menjadi dibagi dengan dirinya. Semuanya dibagi 22 hingga nanti diperoleh perbandingan yang lebih kecil. Yang ketiga, menghitung massa rumus. Jadi massa rumus
Nah, kita hitung seperti ini. Jadi 12 dikali massa atom relatif C. Kemudian untuk H 22 dikali massa atom relatif H. Selanjutnya 11 dikali massa atom relatif O. Ya, ini kita jumlahkan. Hasilnya 342 gram per mol. Ya. Yang keempat, menghitung porsen massa di dalam sukrosa ini. Jadi kita hitung berapa karbonnya, berapa persen hidrogennya, berapa persen oksigennya. Nah, jadi semuanya kita kali 100%. Karbon di sini 12, massa atom relatifnya 12, jadi 12 dikali 12 seperti ini. Dibagi massa molekul relatifnya 342 dikali 100% sama dengan 42,11%. Persen massa hidrogen. Jadi ini kita pakai 22 dikali 1 ya, kali 1 dikali 342 kali 100% 6,43%. Terakhir persen massa oksigen 11 kali 16 dibagi 342 dikali 100% 51,6%. Jadi kalau kita totalkan jumlahnya 100%. Sekarang yang sebenarnya ada yang kelima tadi, tapi tidak perlu kita apalagi kita hitung. Sekarang aplikasinya apa ya bagi kita mempelajari hukum proses ini. Jadi antara lain bisa menghitung kebutuhan nitrogen dalam pada satu tanaman. Misalnya sawit yang telah berumur 3 tahun atau lebih, ini memerlukan nitrogen sebanyak 2,33 kg per tahun. Ini yang diperlukan satu pohon sawit. Nah, berarti nitrogen ini diberikan dalam bentuk pupuk. Nah, kalau seandainya yang kita berikan adalah pupuknya pupuk urea, CO, NH2 2 kali, maka berapa pupuk urea kita berikan? Nah, berdasarkan teori dari hukum perbandingan tetap ini, nanti kita bisa menghitung berapa urea kita berikan, sehingga di dalam urea tersebut terdapat 2,33 kg nitrogennya. Selanjutnya, kemurnian zat. Tidak semua zat itu murni, kadang-kadang zat tersebut bercampur dengan zat lain. Jadi dalam perhitungan kimia, maka kita harus mengetahui apakah zat tersebut murni apa tidak. Karena yang kita pakai nanti dalam perhitungan adalah kadar murninya. Misalkan contoh soal seperti ini. Berapa gram massa setiap unsur senyawa aluminium sulfat yang berbobot 50 gram. Jadi tanya berapa AL-nya, berapa S-nya, berapa O-nya. Nah, di sini kan tidak diketahui berapa kemurniannya. Nah, karena tidak diberitahu, maka dianggap saja bahwa soal seperti ini murni, artinya aluminium sulfat ini murni, ya, atau kadarnya 100%. Nah, soal berikut, berapa gram massa setiap unsur senyawa atau aluminium sulfat yang berbobot 50 gram jika kemurniannya 50%. Nah, jadi kalau jika kemurniannya 50%, kita harus mencari dahulu berapa bobot murninya. Baru nanti kita menghitung berapa bobot AL-nya, berapa bobot S-nya, berapa bobot O-nya. Jadi caranya kita hitung dulu bobot murninya. Itu kena 50%, 50% plus 100% kali bobotnya. Jadi 25 gram. Inilah nanti yang kita pakai untuk menentukan massa masing-masing unsurnya. Seandainya 25% kemurniannya,
maka 25%, ini bukan 20 ya, 25 harusnya ya, 25% dibagi 100% dikali 50 gram sama dengan 12,5 gram. Sekarang kita masuk ke persamaan reaksi. Yang dimaksud dengan reaksi kimia oleh Dalton adalah terjadinya penggabungan, ya. Misalnya A dan B bergabung menjadi senyawa AB. Di dalam senyawa AB tidak ada lagi sifat B dan sifat A. Kemudian terjadi penguraian. Jadi senyawa AB terurai menjadi A dan B. Jadi dia kalau senyawa AB tidak akan terurai menjadi senyawa C, ya, karena zat tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang ada hanya terjadi penguraian, penggabungan atau pergantian posisi. Nah, kita lihat di sini senyawa AB bereaksi dengan C, maka C masuk menggantikan B, dia B terlempar keluar sehingga terbentuk senyawa baru AC dan B. Nah, di sini kan juga tidak ada senyawa unsur baru. Di sini sebelah kiri semua ABC, di kanan juga ABC. Ya, gitu. Inilah bereaksi kimia menurut Dalton. Nah, kalau yang di belakang tanda panah ini disebut dengan zat bereaksi, ya, atau reaktan. Semakin di ujung tanda panah disebut dengan hasil reaksi atau produk. Nah, dalam reaksi stoichiometri, karena zat yang direaksikan harus sama dengan hasil reaksi, ya, unsur-unsurnya, tidak ada unsur baru, tidak ada unsur yang hilang. Kemudian juga jumlahnya juga harus sama, maka kita perlu membuat suatu persamaan reaksi. Jadi tidak ada dalam reaksi kimia zat yang hilang atau baru, yang ada hanya terjadi proses penggabungan atau pemisahan. Nah, ini kita lihat contohnya. Reaksi aluminium dengan brom dihasilkan senyawa aluminium, ya, aluminium dengan aluminium bromida maksudnya. Jadi pertama kita harus menuliskan dulu seperti ini. Kalau belum terbiasa ya dituliskan dulu. Kemudian kita ganti dengan lambangnya. Nah, di sini kelihatan bahwa Al di kiri 1 di kanan, Al di kiri 1 di kanan 1, Br di kiri 1 di kanan 3. Nah, jadi harus kita samakan dulu, ya. Karena sebelum dan setelah reaksi harus sama, tidak ada zat yang baru, ya, tidak ada massa yang hilang. Nah, jadi harus kita kali 3 di sini. Nah, jadi sehingga jumlah Br di kiri dan di kanan sama, ya. Selanjutnya jenis-jenis reaksi. Ada reaksi disebut dengan gabungan langsung, ya. Menggabungkan unsur menjadi suatu senyawa seperti contoh tadi. Nah, ini reaksi gabungan langsung namanya, unsur-unsur direaksikan terbentuk senyawa. Ada lagi substitusi, ya. Substitusi itu maksudnya ada zat yang masuk, ada zat yang keluar, atau terjadi pergantian pasangan, ya. Misalnya contoh ini membuat perak klorida dengan kalsium nitrat dengan mereaksikan AgNO3 dan kalsium klorida. Jadi kita harus hati-hati membaca soal. Artinya kita mereaksikan AgNO3 dengan kalsium klorida, nanti akan dihasilkan AgCl dan CaNO3 2 kali. Nah, ini kita buat ini dulu, baru kita tuliskan lambang-lambangnya. Nah, kemudian kita lihat ini, apakah sudah sama jumlah atom di kiri dan di kanan. Ag di kiri 1, di kanan 1 sudah. NO3 di kiri 1, di sini 2, belum sama. Ca di kiri 2,
1 ya, di kanan 1, CL di kiri 2, di kanan 1, jadi ada yang belum sama, maka perlu kita samakan. Nah, yang kita samakan dahulu adalah ini kita kali 2, sehingga NO3-nya sudah 2 kali, di kanan sudah 2 kali. Tapi akibatnya apa? Di kiri Ag-nya juga meningkat 2 kali, di kanan baru 1. Maka di sini kita kali 2 lagi. Maka dikali 2, sehingga semuanya sudah sama. Kalau ada tugas membuat persamaan reaksi, Anda tidak perlu membuat tahap-tahap 4 tahap ini, cukup langsung saja ini yang Anda lakukan ya, tahap yang keempat. Ini sama ya. Kita lewati saja ya. Ada intinya, jumlah atom di kiri dan di kanan jumlah sama, dan jenisnya juga sama. Kita lihat di sini, di kiri Mg, Fe, dan Cl, di sana juga Mg, Fe, dan Cl. Jumlahnya Mg di sini 1, oh di sini belum sama ya, maka harus disamakan sebenarnya. Nah, ini Mg-nya 3, di kanan 3, Fe di kiri 2, di kanan 2, Cl di kiri 2 dikali 3, 6, dan di kanan 3 dikali 2 juga 6. Ya. Demikian bagian kedua, nanti kita lanjutkan ke bagian yang ketiga.